Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah alladzi 'allamana al-kitaba wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah an bai' al-gharar. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang fikih muamalah maliyah yang berkaitan dengan akad-akad jual beli yang tradisional maupun yang kontemporer. Sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Apakah mereka dapat melanjutkan pembelian atau melanjutkan penjualan, ya, karena mereka sudah bernegosiasi. Tidak ada paksaan di dalam akad transaksi jual beli. Maka hari ini kita akan membahas satu topik yang masyarakat kita sudah lakukan, ya, dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita, yaitu adalah transaksi dengan non tunai atau transaksi yang mendahulukan, ya, pembayarannya dengan disusul oleh barangnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang sudah melakukan yang kita sebut dengan PO, purchase order. Ya, jual beli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu, kemudian barangnya disusulkan kemudian. Ini berarti bahwa rukun daripada jual beli dan syarat daripada jual beli, yaitu barangnya belum ada. Kalau belum ada barangnya, dalam fikih klasik itu tidak diperbolehkan. Artinya harus jual barang yang sudah ada barangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya, la tabi ma laysa indak, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian jual beli yang barangnya kalian belum miliki. Ini kenapa? Karena untuk menghindari adanya, ya, akad-akad yang kita sebut dengan maghrib, maisir, gharar, dan riba. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam perkembangannya, ekonomi yang terjadi di masyarakat kita ini sangatlah fleksibel. Ya, banyaknya marketplace atau jual beli yang dilakukan secara online. Tetapi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Muamalah maliyah tidak melarang. Bahkan ada satu kaidah yang menyatakan bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah. Segala sesuatu daripada bermuamalah sesama kita, apalagi yang berkaitan dengan transaksi jual beli, maka ini diperbolehkan saja sampai ada dalil yang melarang. Karenanya akad-akad baru, ya, akad-akad yang kita katakan tidak ada barangnya, ini sekarang sudah diperbincangkan, bahkan sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di antara akad yang akan kita bahas, ya, adalah yang pertama akad salam. Akad salam ini, ya, sebagaimana katanya, sebagaimana daripada, ya, bahasa salam sama dengan salaf, ini berarti adalah pendahuluan. Maksudnya apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah jual beli yang didahulukan dengan pembayaran.
Maka definisi daripada akad salam yaitu adalah akad jual beli yang pembayarannya di muka. Bahasa kitanya adalah dengan down payment atau cash in advance. Sedangkan barangnya diserah terimakan kemudian dengan spesifikasi, dengan penjelasan-penjelasan daripada barang tersebut yang ditentukan di awal. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di awal. Bahwasanya ada yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kita mengadakan jual beli atau transaksi atau akad hutang piutang, maka tulislah. Maka ini yang menjadi dalil dari diperbolehkannya akad jual beli yang mendahulukan pembayarannya. Walaupun demikian, Rasulullah SAW memang memperbolehkan. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaknya dalam takaran yang jelas, dalam timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada praktiknya Rasulullah SAW pernah juga melakukan akad salam dan akad-akad yang lain yang berkaitan dengan salam. Misalnya Rasulullah SAW pernah memesan mimbar ya dari kayu misalnya, atau Rasulullah SAW memesan cincin ya yang berlogokan Allah dan Rasulnya. Maka akad salam adalah akad jual beli yang dilakukan pembayaran di awal, kemudian barangnya diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang sudah ditentukan di awal. Maka karakteristik utama daripada akad salam yaitu pembayarannya harus di awal. Nanti pembahasan tentang berapa besarannya itu dipulangkan kepada para pihak. Apakah 50%, apakah 100%, itu disepakati saja oleh kedua belah pihak. Ini yang pertama, pembayaran di awal. Yang kedua, pembayarannya ya dilakukan pada saat transaksi. Namun barangnya belum dilakukan. Ya, barangnya belum diserah terimakan pada saat akad tersebut. Jadi pembayaran di awal, yang kedua barangnya belum ada dan akan diserahkan pada waktu yang akan datang, yang harus disepakati. Yang ketiga, spesifikasinya harus jelas. Spesifikasi barang, walaupun barangnya tidak ada. Maka ya kalau di dalam pelajaran fikih muamalah maliyah, saya biasanya menyertakan 11 aspek, minimal 11 aspek dalam spesifikasi, atau bahasanya pasal 1, pasal 2, ada 11 pasal yang harus diadakan dalam transaksi akad salam dan akad-akad yang lain yang berkaitan dengan salam. Contohnya, jenisnya bagaimana, yang kemudian kuantitasnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, kapan ya pembayaran dilakukan, bagaimana pembayaran ya dilunasi, kemudian bagaimana pengiriman barang, bagaimana juga garansi barang dan seterusnya. Bagaimana kalau ada force majeure, kalau ada hal-hal yang tidak diduga, hal-hal yang memaksa seperti bencana alam dan seterusnya. Ini harus disepakati. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah barangnya. Yang membedakan dengan akad-akad yang lain, barang salam ini wajib atau dalam kategori komoditas. Komoditas yaitu seperti beras, ya, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, ya, yang kita katakan ya barang ini adalah barang-barang pertanian. Maka ini yang kita sebut dengan salam. Adapun yang kedua, yang kita sebut dengan akad istisna dari kata-kata sonaan. Kalau tadi salam dari kata-kata salaf. Kalau kata-kata istisna dari kata-kata sonaa. Sonaa ini berarti akad jual beli yang ada pemesanan dalam bentuk manufaktur. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang yang wajib, yang harus diproduksi terlebih dahulu. Sonaa, ya, masna, ada pabrik, ya, di situ jadi barangnya harus diproduksi terlebih dahulu,
Maka sama saja dengan akad salam, akadnya didahulukan, barangnya dibelakangkan, tetapi harus disepakati sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ini pun sama pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah mau memesan cincin, cincinnya belum ada, tapi Rasulullah memesannya. Mimbar yang dilakukan, ya, yang dipesan oleh Rasulullah, belum ada mimbarnya, Rasulullah melakukan pesanan. Nah, karakteristiknya apa? Berarti yang pertama, karakteristiknya pembayaran. Ini bisa disepakati apakah bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Tetapi yang paling penting di sini adalah barangnya, karena kata sona ini adalah membuat. Barangnya itu harus dibuat, barangnya itu harus diproduksi, barangnya itu harus dijahit, barangnya itu harus ya dimanufaktur. Ya, ini yang membedakan dengan salam tadi. Ya, kalau tadi salam itu adalah komoditas, maka istisna adalah barang yang harus diproduksi. Yang ketiga, ya karakteristik daripada barangnya tersebut, ya spesifikasinya juga harus jelas. Ya, berapa banyaknya, kemudian berapa kualitasnya seperti apa, kemudian harganya bagaimana, kemudian juga ya kapan pembayarannya, kapan pelunasannya, kemudian bagaimana nanti pengirimannya, kemudian bagaimana garansinya, bagaimana force majeure-nya. Nah, ini juga harus diteliti, harus disepakati oleh kedua belah pihak supaya tidak ada ya apa namanya konflik di antara mereka. Semakin detail daripada spesifikasi barang, tentu ini akan menjadikan kedua belah pihak semakin aman. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah kalau tadi salam barangnya adalah barang komoditas, kalau karakteristik daripada istisna barangnya harus produk yang jelas, harus produk yang diproduksi, ya. Dan ini yang membedakan dengan akad akad salam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, walaupun ekonomi kita, perekonomian, kemudian transaksi jual beli ini sudah berkembang secara pesat, ya dengan teknologi, internet dan seterusnya, walaupun kita tidak bisa mengikuti, tetapi ternyata di dalam Al-Quran, di dalam ijma, di dalam sunnah, ini bisa diperbolehkan. Ini boleh ya dilakukan karena apa? Karena Islam adalah luas dan berlaku sepanjang zaman. Inilah keluasan Islam, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi dan internet, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir dengan hal-hal yang belum ada di dalam transaksi-transaksi tradisional. Yang paling penting adalah kita terhindar dari maisir, gharar, dan riba. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.